Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail non wal qalami wa ma yasturun ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, kita akan lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, asyik di seputaran tentang uzlah, dan ini merupakan hikmah atau faidah yang kedua daripada uzlah. Untuk itu mohon disimak bersama dari kajian ngaji kitab Iqadul Imam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatus saniyatu, maka adapun faidah atau manfaat yang kedua daripada uzlah. Manfaat yang kedua daripada uzlah adalah hifdzul basori, yaitu memelihara pandangan. Wassalamatu, dan menyelamatkan min afatin nazari, dari bencana melihat. Kok bisa ya melihat itu mengandung bencana? Iya, karena kalau melihat sesuatu yang bersifat mungkar, maksiat, itu jelas membuat bencana kepada orang yang melihat. Coba bayangkan umpamanya melihat seorang wanita cantik. Dari melihat itu menimbulkan nafsu. Akhirnya dari melihat menimbulkan nafsu itu kan akhirnya butuh solusi kan nafsu Anda. Nah ini akhirnya membuat bencana kepada diri Anda. Itu salah satu faktor gara-garanya adalah karena bencananya melihat. Fa'innaman, maka sesungguhnya orang, karena yang ada siapa man, ada itu mu'tazilan, melakukan uzlah atau menjauhkan diri, ya, beruzlah anin nasi, dari bergaul dengan orang. Salimah, pasti selamat. Pertama, selamatnya itu dari tadi tuminan nadhari, dari melihat ilahin kepada mereka. Karena begitu kita itu menjauhkan diri dari mereka, kita tidak bergaul dengan makhluk, tentu kita juga tidak bisa melihat mereka, dan kita akan selamat dari memandang mereka. Dan tidak hanya itu, kadang-kadang memandang orang itu menimbulkan persepsi atau pandangan-pandangan. Kalau tidak baik, pandangannya pasti ngerasani, akan menimbulkan ghibah, pasti akan menimbulkan celaan kepada orang itu. Karena manusia itu ya selalu berkomentar. Kadang-kadang komentar-komentar manusia itu disebabkan diantaranya adalah karena melihat. Wa ilama, dan kepada sesuatu hum, yang ada pun manusia itu mungkibuna, ada kecenderungan alai atasma, min zahratid dunya, dari keindahan, dari bunganya dunia, wa zuhrofiyah, dan keindahan dunia. Kalau itu yang dilihat, yang diperhatikan adalah keindahan-keindahan, pasti nanti menimbulkan orang itu berkeinginan, ada kecenderungan seperti itu. Dan ini biasanya banyak banyak dilakukan oleh para wanita-wanita atau para ibu-ibu, biasanya suka tertarik dengan keindahan-keindahan dunia. Kadang sudah punya baju dua itu, karena ada model baru dia tertarik yang enggak selesai-selesai. Jadi orang yang membiasakan melihat kepada sesuatu itu biasanya menimbulkan ketertarikan. Lebih-lebih dunia itu sifatnya memang menarik kepada hati seseorang, hati manusia. Nah, ini pentingnya orang kemudian melakukan uzlah. Kalau sudah uzlah, maka tentu seseorang itu tidak akan banyak mengumbar pandangan matanya
termasuk kepada keindahan-keindahan dunia. Qala dawuh siapa Allah Ta'ala wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi. Wala tamuddanna, dan janganlah kamu tujukan ainaika akan kedua matamu ilama kepada sesuatu matta'na yang telah kami anugerahi kami Allah bi dengan ma. Azwajan, ya berpasang-pasangan, minhum diantara mereka. Ya, jangan sampai kamu itu menunjukkan matamu zahratal hayatid dunya kepada bunganya atau indahnya kehidupan dunia. Sebab itu semua itu akan linaftinahum, akan menjadikan kami menguji kepada kalian di dalam ma. Jadi semua itu kan merupakan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Kalau Anda kuat, gak ada soal. Tapi kebanyakan orang itu terjebak ya dengan keindahan-keindahan dunia itu. Artinya banyak orang, manusia itu ketika sudah pandangan matanya itu menuju kepada sesuatu itu, lebih-lebih tentang keindahan dunia itu, pasti dari ujian itu yang kami berikan ujian itu mereka tidak banyak yang lolos. Maka itu uzlah ini menjadi solusi. Fatumnau, maka dilarang bidzalika dengan uzlah apa an-nafsu minat tatallu'i ilaiha. Jadi bagi orang yang uzlah fatumnau maka dilarang apa bidzalika, melakukan uzlah itu, dengan melakukan uzlah itu apa an-nafsu, jiwa atau nafsu minat tatallu'i, dari melihat ilaiha kepada zahratal hayatid dunya, wal istisrafu, dan pengen tahu lah kepada zahratul hayatid dunya, wa munafasu nafasa yunafisu wa munafisatu ahliha, dan membuat persaingan kepada orang yang mempunyai, yaitu apa? Keindahan dunia. Jadi orang bersaing, tahu kan sampai orang bersaing, orang iri. Persaingan itu karena melihat, karena bergaul diantara. Ya kalau tidak pengen bersaing ya tentu tidak usah bergaul. Itu yang dimaksudkan kemanfaatannya itu. Jadi jiwa-jiwa orang yang uzlah itu jelas tidak akan menimbulkan persaingan dalam jiwanya. Karena jiwa-jiwa kita itu adalah jiwa yang gampang dipengaruhi, gampang panas hati manusia itu. Ada orang sukses, ya itu kadang kita juga pengen juga sukses. Ada orang yang berhasil, jiwa kita juga pengen berhasil. Ada orang kaya, kita juga pengen kaya. Artinya bahwa manusia itu tidak mau merasa tersaingi. Lah, merasa tersaingi itu karena dia melihat. Maka itu dilarang orang yang uzlah itu untuk tatalluq. Tatalluq itu melihat kepada keindahan dunia, melihat dan memperhatikan secara secara khusus terhadap keindahan-keindahan dunia, kepada pangkat, jabatan itu dilarang nafsu itu, karena bahaya kalau yang melihat itu nafsu. Pasti yang namanya nafsu itu selalu berkeinginan seperti itu. Di antara cara yang bisa menyelamatkan kita dari bisa melihat akan godaan keindahan dunia dan biar tidak terjadi persaingan, maka kita itu sebisa mungkin untuk melakukan uzlah. Wa qala dawuh siapa Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu. Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu, iyaka, hati-hatilah kamu, wa fudulan nadhari, dengan berlebihan memandang. Fa innaha, maka sesungguhnya fudulun nadhari, jadi melihat secara detail, menunjukkan makrifat kita, mata kita secara detail kepada sesuatu itu tuaddi, pasti akan mendatangkan, menghadirkan, mewariskan ila fuduli syahwati, kepada keinginan yang lebih juga. Orang kalau sudah memperhatikan
secara detail tentang keindahan-keindahan dunia, pasti kepingin. Dan ujung-ujungnya nanti bahwa seseorang itu akan dibawa oleh syahwatnya untuk juga pengen. Ya kalau sekedar tahu, pengen melihat gitu saja tanpa harus melebih-lebihkan pandangannya, boleh jadi itu tidak mudah dipengaruhi. Tapi kalau melihat secara detail, pengen tahu ini, dipastikan sudah pasti nanti akan terseret oleh syahwatnya. Waqala, dan tahu siapa ba'dul udaba, sebagian orang-orang ahli etika ini. Kalau saya memang udaba itu ada yang bimana para sastrawan. Saya lebih condong karena ini kitab tasawuf, maka saya artikan sebagian para, yaitu al-adib, orang-orang yang beretika, ahli etika. Sebagian ulama ahli etika mengatakan begini, man kasurat, barang siapa yang banyak apalah dhatuhu, lirikannya, man damat, pasti langgeng, apa hasratuhu, yaitu bahasa Jawanya nelongso lah. Orang kalau banyak memperhatikan, melihat sesuatu yang membuat dia pengen, itu pasti nelongso. Nelongso orang pengen itu. Gak pengen, gak kecapean lagi ya. Pengen, gak kecapean. Ada mobil baru. Ya, orang mengetahui akan perkembangan mobil baru itu pertama karena melihat. Dan karena melihat. Orang yang karena melihat itu pasti nanti dipengaruhi oleh nafsunya, pengen akhirnya. Oleh sebab itu semakin banyak pandangan seseorang, semakin banyak lirikan-lirikan seseorang kepada dunia, maka akan semakin semakin kekal, akan semakin langgeng rasa prihatinnya, rasa nelongsonya itu semakin besar. Jadi nelongsonya manusia itu diantaranya karena sering menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dicapai. Maka bagi kita yang memang tidak punya, ya sudahlah, tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Maka itu kita sarankan untuk melakukan uzlah. Wa qalu, dan sebagian ulama berkata atau berpendapat, ulama tasawuf, innal aina, sesungguhnya mata itu sababul khair, menjadi sebab kerusakan. Ai al halak, maksudnya kerusakan. Yang menyebabkan ya kerusakan manusia itu diantaranya karena melihat. Iya, sumber kemaksiatan itu pertama karena melihat. Melihat perempuan, ya, kemudian dirasa dalam hati. Melihat melalui mata, dari mata turun ke hati, kan istilahnya seperti itu. Jadi matalah yang menyebabkan seseorang itu menjadi rusak, menjadi rakus, menjadi gelap mata, itu karena melihat. Termasuk pencuri itu, ya, kenapa orang mencuri itu? Karena rata-rata orang pencuri itu kalau memang latar belakangnya ekonomi, pasti ya karena dia melihat awalnya. Oleh sebab itu, waman arsalah, barang siapa yang melepaskan torfahu, akan pandangannya, man iktanasa, sama dengan telah memutus khatfahu, akan nyawanya. Orang kalau melepaskan pandangannya itu sama dengan memotong lehernya, memotong kehidupannya, memutus ya, memutus rohnya, ya, memutus kematiannya. Artinya dia ingin mati gitu. Karena begitu dilepaskan pandangan-pandangan itu semakin mati dia, matilah dia, semakin mati. Wa inna nadhara bil basari ilal asya'i, karena wa inna nadhara, karena sesungguhnya melihat bil basari dengan mata kepala, ilal asya'i, kepada sesuatu itu, yujibu, menghadirkan, menuntut tafriqatal qalbi, yaitu berpecahnya hati, berkeping-keping rasanya hati itu menjadi duka, menjadi susah. Yaitu saya sebutkan tadi, orang yang berkeinginan ya terhadap sesuatu karena melihat, itu hatinya kan nelongso, tafriko namanya ya, tafriko, nelongso lah, berkeping-keping hatinya, merasa seperti pecah. Al-faidatu salisatu, maka adapun faidah yang ketiga dari manfaatnya uzlah, hifdzul qalbi,
yaitu memelihara hati, wasaunuhu, dan ya menjaga hati. Jadi memelihara dan menjaga hati, aniriyai, dari riya. Riya itu pamer. Karena begitu dilihat orang itu, kadang-kadang kita itu langsung berusaha memperlihatkan. Wal mudahanati, dan pencitraan. Pencitraan itu cara Jawanya itu digawe-gawe, penampilannya itu akhirnya dibuat-buat. Itu ya, bagi orang yang uzlah itu akan terpelihara dari sifat itu, terjaga dari sifat riya, terjaga dari sifat mudahana. Wa wairima, dan selain keduanya itu minal amroti, dari beberapa penyakit. Qala dawu sewa ba'dul hukamai, sebagian ahli hikmah. Kalau tadi ahli etika, sekarang ahli hikmah terkait dengan uzlah. Man khalaton nasa, man barang siapa khalato yang bergaul, siapa man an-nasa bergaul dengan manusia, darohum pasti akan memutar hum kepada mereka nas. Darohum pasti akan memutar siapa man hum kepada. Memutar itu artinya sering bermain ya, sering memperhatikan, sering melihat ya. Coba Anda kalau bergaul dengan siapapun itu nanti, pasti sampean itu pasti akan selalu memutar, memikir. Punya kenalan gitu misal, kok kenalannya ini kaya, kok kenalannya ini sukses, pasti itu akan memutar ya. Darohum itu pasti memutar siapa manhum kepada mereka. Bisa diartikan sering main ke sana. Dari sering main ke sana itu akan menimbulkan satu hal-hal yang menjadi keinginan kepada sampean. Waman darohum, dan waman dan barang siapa itu darohum sering memutar, bermain ke sana, ro'ahum pasti akan melihat siapa manhum kepada, yaitu orang lain. Itu pasti. Waman ro'ahum, waman dan adapun barang siapa itu ro'ahum melihat siapa manhum kepada mereka, waqa'a maka pasti akan jatuh. Fima, siapa man fima terhadap sesuatu, waqa'u terhadap ya apa yang terjadi kepada mereka. Fahalaka maka menjadi rusak, kama halaku siapa man, fahalaka maka menjadi rusak siapa kama halaku sebagaimana mereka rusak. Itu pasti. Gampang orang meniru itu ya atas tingkah orang lain itu karena pertemanan yang akrab. Begitu sampai melihat mereka, apa yang terjadi mereka sampai niru. Ini yang dimaksudkan, bahwa yang dimaksudkan adalah kalau hal yang positif gak ada soal, kalau hal yang negatif, kalau orang itu suka memakai kokain semisal, orang itu sering pakai narkoba ya, maka jelas sampean juga lambat laun juga akan terpengaruh dari pasti itu. Faidza waqa fi ma waqa, apa yang terjadi pada seseorang itu sebagaimana yang terjadi pada mereka. Apa yang rusak pada seorang itu sebagaimana mereka rusak. Itu gara-gara ikhtilat bergaul kepada orang. Oleh sebab itu qala ba'dahu sebab ba'du sufiyati, sebagian ulama sufi. Qultu, saya pernah bertanya, libadil abdali, kepada sebagian para wali abdal, al-munqati'ina, yang sudah jungkung, yang sudah menyatu wali abdal itu ilallahi, kepada Allah. Aku pernah bertanya kepada sekelompok wali abdal yang sudah betul-betul hidupnya itu diperuntukkan hanya kepada Allah. Pertanyaan saya adalah kaifat thoriq ila tahqiqi, bagaimana jalan untuk menuju kepada hakikat Allah. Dia wali abdal, bagaimana caranya, metodenya biar bisa sampai kepada hakikat Allah, sampai bisa takarub lah, dengan bahasa yang paling sederhana, biar dekat dengan Allah, bisa makrifah kepada Allah. Qala, maka jawab siapa ba'dul abdal, sebagian ulama atau wali abdal, beliau begini jawabannya,
La tanzur ilal khalqi. Jangan kamu lihat makhluk. La tanzur, jangan kamu lihat kepada makhluk. Karena dipastikan fa inna nadhara ilaihim, maka sesungguhnya melihat, fa inna nadhara, maka sesungguhnya melihat ilaihim kepada makhluk itu zulmatun, pasti membuat orang itu gelap. Gelap. Kultu, saya bertanya, la buddali, wajiblah li bagi. Ya. La budda, wajib li bagiku ya Syekh. Wahai wali abdal, la budda li, wajib li bagiku melihat. Bagaimana mungkin saya tidak melihat makhluk? Ya, bagaimana mungkin wong saya ini punya anak, punya istri. Tentu saya melihat istri saya, ya kalau di ibaratnya seperti itu. Tentu saya juga melihat anak saya. Saya juga pasti melihat tetangga saya. Sudah kola, maka dijawab, kalau memang kamu tetap melihat, fala tasma' kalamahum, kamu tidak perlu mendengarkan kalamahum, ucapan mereka. Jadi nggak perlu kamu memperhatikan ucapan mereka, katanya si wali abdal tadi. Andaikan kamu memang harus melihat karena kamu itu memang ada di dalam sebuah rumah, punya anak, punya istri, maka fala tasma' kalamahum, jangan pernah kamu dengarkan kalamahum, ucapan mereka. Fa inna kalamahum kiswatun, maka karena sesungguhnya ucapan mereka itu kiswatun, menjadikan hati ini kristal, menjadi hati ini kaku. Kalau kamu sering-sering mendengarkan ucapan, omongan manusia, makhluk, itu membuat kamu kiswah, membuat hatimu itu mengkristal, tidak peka kamu, tidak peka, karena terlalu sering ucapan-ucapan mereka itu kamu dengar. Lebih-lebih yang kamu dengarkan itu ucapan kotor, ucapan jelek. Jadi mendengar mereka itu bisa membuat hatimu itu tidak peka, sulit untuk sadar, itu sulit. Kultu, saya jawab, saya katakan, katanya si santri itu loh, la buddali, la budda, wajib li bagi. Tidak kira mungkin wali, syekh wali, tidak kira mungkin saya tidak mendengarkan mereka. Wong saya itu sebagai seorang yang memang mendengarkan, tugas saya itu mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Tugas saya itu mendengarkan. Kalau memang itu DPR itu misalnya, bagaimana mungkin saya akan tidak mendengarkan mereka? Wong tugas saya itu adalah mendengarkan ucapan mereka. Mereka mungkin ada yang diusulkan, itu pekerjaan saya. Tidak mungkin saya wali. La budda, wajib li bagiku untuk mendengarkan. Qala, maka kemudian berkata lagi siapa? Wali abdal. Sudah, kalau begitu, sekalipun kamu mendengar, tidak bisa tidak mendengarkan ocehan mereka, tidak bisa menghindari dari mendengar omongan mereka, usulan mereka, karena memang kamu seorang DPR, tidak mungkin kamu menutup telinga. Begini aja, fala tu'amilu. Yang penting gini, fala tu'amilu, kamu nggak usah bekerja sama, bersama mereka. Sudah, nggak usah melakukan transaksi. Lu bagaimana mungkin? Ya, karena apa? Fa inna mu'amalatahum, karena sesungguhnya transaksi berhubungan ya dengan makhluk itu khusranun wa hasratun wa wahsyatun. Karena sesungguhnya bergaul, berkomunikasi, bermuamalah dengan makhluk itu membuat rugi, membuat nelongso, membuat liar, tidak bisa terkendali hati. Qultu ana baina adhurihim, kemudian aku jawab, ana adapun aku baina adhurihim,
ada di antara punggung mereka. Wala budda, maka tidak bisa tidak li bagiku min muamalatihim, dari bermuamalah mereka. Nggak bisa. Bagaimana tidak? Saya nggak bisa Syekh kalau tidak bermuamalah. Saya ini pedagang. Tentu saya mendengarkan ketika ada orang beli, ya, atau saya seorang pegawai yang tugas saya itu sebagai orang yang melayani mereka. Ketika mereka mengajukan sesuatu, pasti saya harus dekat. Dan saya tidak bisa berhubungan mereka. Saya itu memang pelayan masyarakat. Saya itu kepala desa. Saya itu camat. Bagaimana mungkin saya itu akan hindari mereka? Saya ini seorang pemimpin. Saya ada di belakang mereka. Baina adhurim, ada di punggung mereka. Jadi tidak bisa tidak untuk tidak bermuamalah dengan mereka. Sudah begini kalau begitu. Qala dawuh si wali abdan. Fala taskun, maka jangan condong. Jangan membuat kamu tenang. Ilaihim, kepada makhluk. Fa innas sukuna ilaihim, karena sesungguhnya kecondongan ilaihim kepada makhluk itu halakatun, bisa membuat dosa. Sudah nggak usah merasa tenang kamu. Jangan kamu hatimu itu ditenangkan oleh makhluk. Qultu, kemudian saya katakan, hadza, saya jawab hadza. Adapun ini la'allahu yakun, mungkin ini bisa. Ini kalau diartikan hadza la'allahu, ya hadza la'allahu, adapun ini la'allahu, mungkin saja, hadza yakunu, akan ada bahada. Qala, kemudian dawuh, ya hadza, wahai ini, tandur, perhatikan, ilal laibina, kepada orang-orang yang suka bermain-main. Wa tasma'u, perhatikan orang yang suka bermain, itu artinya menyanyiakan waktu. Kamu lihat orang yang suka menyanyiakan hidup. Wa tasma'u, dan coba wa tasma'u, dan dengarkan. Tandur, ya hadza, tandur, perhatikan, ilal laibin, kepada orang-orang yang loh bermain-main. Wa tasma', dan perhatikan, kalamal jahilina, ucapan orang-orang bodoh. Wa tasma'u wa tu'amilul batolin, dan tu'amilu, dan muamalah. Tangduru ilal ya hadza, oh ini begini, ya hadza, wahai ini, tangduru, kamu telah memperhatikan, melihat, ilal laibina, kepada orang-orang yang main-main. Wa tasma'u, kok kamu mendengarkan, kalamal jahilinya, ucapan orang-orang bodoh. Wa tu'amilu, dan kamu sering bergaul, bermuamalah, bekerja sama al-batolin, dengan pengangguran-pengangguran. Wa taskunu, dan kamu merasa condongkan dan condong atau tenang, ilal halikina, kepada orang yang merusak. Sementara waktu itu, dan kamu berkeinginan antajidah, mendapatkan muhalawatat ta'ati, akan manisnya ketaatan. Sementara wakol buka, dan hatimu ma'awirillah, bersama yang selain Allah. Hayhata, jauh, hayhata, hada, jauh, hayhata, layakunu, tidak akan pernah ada apa hada abadan selamat. Summa goba, maka kemudian hilanglah ani dari. Cobalah bagaimana orang itu yang banyak itu, ketika ini dibicarakan, itu kadang-kadang hanya omongan. No. Dia berkeinginan, ingin menuju makom hakiki, ingin makrifah. Tapi coba perhatikan, ya, ketika diberi resep, mereka masih senang bermain-main dengan orang yang menyanyiakan waktu. Mereka suka mendengarkan omongan-omongan orang bodoh. Mereka suka bergaul dengan pengangguran-pengangguran yang tidak ibadah. Mereka merasa tenang dengan orang yang suka merusak. Sementara kamu pengen mendapatkan madunya keimanan, manisnya ketakwaan, manisnya ketaatan. Sementara hatimu tidak pernah bersama Allah. Itu jauh, keinginan-keinginan itu jauh, dan itu sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa mencapai makom hakiki atau ma'rifah. Wa qala dawuh siapa Al-Qusyairi radhiyallahu an, Imam Qusyairi radhiyallahu an, fa arbabul mujahadah, maka adapun orang-orang yang mujahadah, yang bersemangat untuk memerangi nafsu,
Idza aradu, apabila mereka berkeinginan, siapa? Arbabul mujah. Idza aradu sawana, pasti mereka akan berusaha memelihara, menjaga qulubahum, hati mereka, anil khawatir radhiati, dari rentek-rentek atau suara-suara nafsu radhiati yang rendah. Ya, itu seperti itu. Idza aradu sauna qulubihim anil khawatir radhiyah lam yakun. Idza aradu, kalau mereka berkeinginan memelihara hati mereka dari rentek-rentek yang rendah. Lam yang dulu, jangan kamu perhatikan ilal mustahsanati, kepada sesuatu yang dianggap baik. Ai minat dunia, dari hal-hal yang perkara dunia. Jadi kalau Anda menginginkan terpeliharanya hati Anda dari ajakan-ajakan, suara-suara khawatir yang rendah, pertama, jangan pernah kamu melihat sesuatu yang dianggap baik. Dianggap baik dari urusan dunia, minat dunia, dari dunia. Orang itu kan kadang gampang ya dipengaruhi dunia. Bahwa sesungguhnya dunia ini, hampir semuanya dunia itu adalah sesuatu yang menggoda. Memang tampilannya bagus, memang terkesan seperti menolong, tapi jangan kamu pandang bahwa itu bagus. Jadi jangan sampai kamu itu kamu pasrahkan semuanya seakan-akan dunia itu bagus. Yang dianggap baik hanya sekedar HP aja, hanya sekedar HP. Manusia itu kan kadang-kadang HP itu dianggap segala-galanya. HP itu bisa memecahkan solusi. HP itu sangat bermanfaat. Sekalipun itu manfaat, tapi namanya dunia tetap lam yang dulu ilal mustahsanat. Jangan kamu melihat, janganlah lam yang dulu, tiada mereka melihat, siapa? Arbabul mujahadah ilal mustahsanati, kepada sesuatu yang dianggap baik. Jadi orang-orang yang pada tingkatan mujahadah itu, dalam rangka untuk memelihara nafsu mereka, mereka tidak pernah melihat sesuatu yang dianggap baik. Dianggap baik itu tampilannya baik, tapi sesungguhnya itu enggak baik. Apalagi urusan dunia, yang termasuk urusan dunia. HP itu ya, coba HP itu katanya menggampangkan kita. Tapi sebenarnya dibalik HP itu memberikan kemudahan kepada kita, HP itu juga minta jatah nafkah baru kan. Padahal kita nafkah istri aja, sulitnya luar biasa. Tapi kalau urusan HP, nggak punya uang, cari-cari. Ya itu kan seperti itu contoh sederhana. Jadi tidak selamanya sesuatu yang dianggap baik itu baik. Seperti HP itu jangan dianggap baik. Karena orang yang kalau tidak bisa mengontrol diri, dia bisa juga terjebak dengan HP. Akhirnya dia membuka konten-konten yang nggak sehat. Dan tidak hanya itu, yang lebih memprihatinkan bahwa HP itu segala-galanya. Seperti dewa. Kalau kehilangan HP itu, marah-marah luar biasa. Kalau nggak ada HP di rumah. Tapi kalau nggak punya Al-Quran, nggak bingung kan? Lebih-lebih HP itu banyak menyita waktu, banyak menghilangkan waktu dari kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Banyak orang itu antara main HP itu dengan berzikir dengan Allah, dengan sholat, lebih sering dan lebih banyak waktunya dihabiskan dengan HP. Sholat saja masih sempat-sempatnya buka, di masjid aja masih sempat-sempatnya orang melihat HP. Nah, untuk itu jangan menganggap sesuatu dari dunia itu jangan dianggap baik. Pasti ujung-ujungnya dia juga akan mencelakakan kita. Ini pendapatnya Imam Bushairi. Qala dawuh wa hadza, dan ini itu aslun kabirun, merupakan pondasi yang besar, dasar yang agung, dasar yang besar, lahum bagi arbabul mujahadah fil mujahadati, di dalam praktek mujahadah mereka, di dalam mujahadahnya fi ahwali riyadhah, dalam keadaan melakukan riyadhah ya.
Al-faidatur rabi'ah, adapun manfaat yang keempat, manfaat daripada uzlah itu apa? Husuluz zuhdi, akan memperoleh keberhasilan zuhud di dunia, wal qanaati, dan qanaah minha, dari dunia ini. Orang yang sedang melakukan riyadhah zuhud, melatih zuhud itu akan mendapatkan kemanfaatan. Apa? Akan diperoleh tingkatan zuhud, tidak terlalu gila terhadap dunia, tidak terlalu cinta kepada dunia. Bukan tidak boleh kaya, jangan salah arti, jangan salah paham. Bahwa menghindari dunia itu maksudnya zuhud itu adalah tidak menjadikan dunia itu sesuatu yang segala-galanya, tidak meletakkan dunia di hatinya. Bukan berarti zuhud ini kita artikan orang tidak bekerja, tidak dasar kita. Tetapi tidak menjadikan dunia itu menjadi orang itu bakhil, tidak menjadikan dunia itu menjadi segala-galanya. Jadi zuhud itu adalah orang yang lebih mengutamakan kepada kepentingan akhirat. Karena pada dasarnya bahwa yang namanya dunia ini kan amanah dari Allah, semua titipan Allah. Orang yang menyadari akan dunia ini hanya bisa diperoleh kesadaran tentang dunia itu adalah titipan, bahwa dunia itu tidak ada artinya, yang membuat orang itu banyak dengan dunia itu bakhil, itu hanya bisa dilakukan dengan zuhud, bisa dilakukan dengan cara uzlah, menjauhkan diri dari sesuatu yang gemerlap, menjauhkan diri dari keindahan-keindahan dunia. Jadi andaikan dunia itu dia miliki, semuanya diperuntukkan untuk ibadah. Jadi yang dimaksudkan dia tidak kemudian menjadi budaknya dunia sampai tidak sholat, kerja, menjaga dunianya, harta bendanya. Tidak. Ketika saatnya sedekah untuk bayar zakat, itu terus dikeluarkan, terus sedekah terus. Dunia wal qanaah, dan terima peparing minha, dari dunia. Orang yang zuhud pasti akan melahirkan qanaah. Qanaah itu artinya menerima segala sesuatu yang telah dibagi oleh Allah, tidak membuat orang itu iri terhadap sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Dunia akan menjadikan zuhud. Pokoknya orang yang uzlah itu menjadikan qanaah, nerima dengan takdir Allah. Memang takdir hidupnya segini, diterima oleh seseorang itu. Wa fi dzalika, dan di dalam hal itu syarafa, menjadi ketika sudah uzlah, syarafa menjadi mulia siapa? Al abdu, hamba, wa kamaluhu, dan menjadi sempurna hamba. Wa sababu mahabbati inda haula liqauli ta'ala. Wasababu mahabbati, dan adapun sebab cintanya seseorang dengan zuhud itu inda maulahu, di sisi kekasihnya Allah, menjadikan sebab. Wasababu mahabbati, adapun sebab cintanya Allah, inda maulah, cintanya seseorang, inda maulahu, yang ada di sisi kasihnya, liqaulihi, karena dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Yang menjadikan sebab seseorang, wasababu mahabbati, yang menjadikan sebab dicintainya seseorang, inda maulah, di sisi Tuhannya, itu sesuai dengan dawuhnya Nabi, yang menyebabkan Allah cinta kepada seseorang. Izhad fid dunya, zuhudlah tentang dunia, pasti yuhibbukallah, pasti Allah akan mencintai. Kalau kamu zuhud, pasti Allah mencintai. Begitu juga washad, dan berzuhudlah fima, terhadap sesuatu fi aidin nasi, yang ada di tangan manusia. Tidak membuat gampang kamu itu pengen apa yang ada pada orang lain, sehingga kamu tidak membuat rakus. Jadi kalau mau diambil orang silahkan, mau berkat itu diambil orang, enggak begitu mikir sudah. Pasti kalau ada orang yang lebih mementingkan kepada orang lain. Satu misal, ada seseorang yang
mencalonkan sebagai kepala desa. Dicalonkan sebagai kepala desa. Dan orang ini orang kuat. Orang ini kuat, punya pengaruh kuat, kuat ya, pengaruh kuat baik ibadahnya maupun ilmu. Dia pengaruh. Dan semua orang sepakat bahwa satu-satunya orang yang layak jadi kepala desa Bapak ini. Sementara dua calon itu ya tidak terlalu jelek amat, tapi tidak punya pengaruh. Nah, di saat ada calon dua, akhirnya menjadi tiga, yang dipastikan bahwa kemenangan itu pasti akan diperoleh orang yang zuhud. Tapi apa yang dia putuskan, dia tidak mau. Dia berikan, itu sudahlah jabatan, itu sudah biar dia yang calon, saya enggak. Suaranya saya berikan. Itu pasti kalau ada orang yang mempunyai kekuatan secara politik, pengaruhnya kuat, dan semua orang menggadang-gadang sebagai kepala desa. Sementara dua orang atau satu orang ini sangat pengen banget untuk juga menjadi seorang kepala desa. Dan kemudian orang yang digadang-gadang ternyata diberikan kepada orang itu. Karena zuhudnya itu pasti yuhibbukan. Pasti orang itu akan mencintai kamu. Gampangnya sudah. Ya, gampangnya sudah. Maka itu fala syakka. Maka tidak perlu ragu lagi. Anaman infaroda, akan bahwasanya orang yang infirod menyendiri anin nasi dari banyak orang. Menyendiri dari banyak orang itu artinya uzlah. Walam yangdur, dan tidak melihat siapa man ilama terhadap sesuatu hum yang ada pun manusia fih di dalam minar rubati, bagian daripada cinta fit dunya dan fit dunya di dunia. Wal ingkibabi, dan kecondongan alaiha atas dunia, yaslam, pasti akan selamat siapa orang min mutaba'atihim, dari pengikut mereka. Fidzalika, di dalam hal itu, wa islamu, dan akan selamat orang min mutaba'atit tibai, dari mengikuti tabiat ar-radhiati yang rendah, wal akhlaqid daniati, dan akhlak yang ini pasti begitu ya, pasti seperti yang terjadi, akan diperoleh keselamatan itu bagi orang yang melakukan uzlah. Mudah-mudahan di faedah keempat ini kajian saya akan saya tutup, nanti akan saya lanjutkan, yaitu faedah yang kelima. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, dan faedah yang kelima ini mudah-mudahan menjadi kajian kitab Mutiara yang ke-12 yang terakhir serinya, mudah-mudahan. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.